Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalimat ya hana Nabi Muhammad adalah rasa bangga seorang hamba ketika memiliki makhluk mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, ashabi, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir secara offline atau yang mendengar secara online, keberadaan Nabi Muhammad adalah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari malapetaka dan musibah. Dan itu sudah terbukti. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan keindahan di dalam kehidupan mereka karena Nabi Muhammad bersama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab satu kaum selagi engkau ada bersama mereka, wahai Muhammad. Al-Quran hanya untuk para sahabat atau umum untuk semua umat? Al-Quran khusus untuk sahabat atau untuk kita juga? Untuk kita juga. Al-Quran tidak khusus untuk orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan sesungguhnya tidaklah, lamul juhud, sama sekali tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kelompok selagi Nabi Muhammad bersama mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Muhammad bersama kita atau tidak? Hilang Nabi Muhammad dari kehidupan kita, maka malapetaka musibah akan datang ke rumah kita, akan datang ke kampung kita, akan datang ke desa kita, akan datang ke kecamatan kita, akan datang ke kabupaten kita, akan datang ke provinsi kita, selagi Nabi Muhammad tidak ada bersama kita. Namun seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad hidup di dalam hatinya, maka dia akan terselamatkan dunia dan akhirat, dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan, kita ini mulia bukan gara-gara kita, tapi gara-gara Nabi Muhammad. Andai saja kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hijab, kita akan melihat bahwa diri kita ini lebih pantas untuk dirubah menjadi keras sebagaimana umat-umat terdahulu. Namun Allah muliakan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji. Beberapa waktu yang lalu mungkin saya jelaskan ayat Al-Quran. Allah firmankan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Kami wariskan, kata Allah. Warisan itu untuk orang yang setelah kita. Tapi Allah puji, sudah hidupnya di akhir zaman, tapi kami berikan kemuliaan. Siapa orang yang kami berikan warisan ini? Alladzina astafayna min ibadina. Yang kami berikan Al-Quran adalah orang-orang yang kami pilih dari semua makhluk. Allah katakan, saya sengaja jadikan Al-Quran untuk umat di akhir zaman, dan mereka adalah pilihan saya. Pernah sadar atau tidak kita ini pilihan Allah? Pernah sadar atau tidak kalau kita ini pilihan Allah? Dan bukan saya yang berucap, tapi Allah yang berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina." Kemudian Allah katakan, hamba pilihan saya ini adalah faminhum zalimun li nafsihi. Allah mulai dengan orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, mereka adalah makhluk pilihan. Allah katakan, orang yang zalimnya saja pilihan saya. Bayangkan sayangnya Allah kepada kita, yang zalimnya saja Allah nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina astafayna min ibadina. Hamba saya, kata Allah.
Bukan hamba saja, pilihan saya, kata Allah. Siapa mereka? Zalimun li nafsih, yang zalim kepada dirinya sendiri. Kita ini semuanya zalim kepada diri kita sendiri. Wadzulmu wad'u syai' fi ghairi mahallih. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya kita berbangga dengan Nabi Muhammad, tapi kita tidak berbangga dengan Nabi Muhammad. Makanya manhaj kita adalah yahana Nabi Muhammad. Manhaj Qur'ani, manhaj sesuai Al-Quran, manhaj sesuai sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbangga dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat untuk Nabi, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita seperti Nabi Muhammad. Bayangkan Allah jadikan kita mulia. Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Laisa bi ikhtiyarina, enggak minta sama Allah, ya Allah jadikan saya umat yang tidak, tapi Allah pilih kita. Bisa saja kita hidup di zaman umat-umat terdahulu yang Allah subhanahu wa ta'ala hinakan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maunya kita menjadi hamba pilihan Allah. Tapi kita zalim kepada diri kita sendiri. Allah tahu, maka Allah mulai dengan orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kita tahu diri kita mulia, tapi kita letakkan kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diletakkan sesuatu yang mulia. Kita menganggap diri kita, kita manusia biasa. Kita adalah orang yang biasa, kita adalah orang yang wajar, pantas wajar, pantas wajar, wajar. Selalu berdalih bahwa sesungguhnya kita manusia biasa. Padahal tidak. Kita bukan manusia biasa, tapi kita manusia yang dispesialkan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika umat mendatangi semua anbiya, semua rasul, Allah subhanahu wa ta'ala pilih Nabi Muhammad satu-satunya yang bisa menghadap kepada Allah. Dan Allah khususkan, wahai Muhammad, minta. Nabi Muhammad katakan, umatku, umatku ya Allah. Apa kata Nabi? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada orang yang kau mau. Dan khususnya umatmu memiliki satu pintu yang khusus, tidak dimasuki oleh orang-orang lain. Di sebelah kanan kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada pintu khusus untuk umatmu, tidak akan pernah dimasuki oleh umat-umat lain. Kata Rasulullah, besarnya pintu itu dari Mekah menuju Himyar, dari Mekah ke Yaman. Besar pintunya itu dari Mekah menuju Yaman, beda negara. Itu khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa hebat untuk saya dan antum yang tidak pernah sadar bahwa diri kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu posisi kita, kalau kita tahu kekhususan yang Allah berikan kepada kita, tentu kita akan berusaha untuk menjadi orang yang terus-menerus ingin memperbaiki diri, yang terus-menerus meyakini bahwa kehidupan duniawi sementara. Kalau Allah mau menggoyangkan kita, maka 1 menit saja uang yang kita kumpulkan miliar-miliaran rupiah akan hilang begitu saja, mudah bagi Allah. Bahkan jangankan harta, nyawa kita bisa kita tertimbun, maka mudah bagi Allah. Apakah sahabat-sahabat kita yang terkena musibah, mereka 5 menit sebelumnya mereka sadar? Tidak. Ada yang sedang sibuk dengan maksiatnya, ada yang sedang sibuk dengan bangunan rumahnya, ada yang sibuk dengan bermainnya. Bahkan kita melihat ada yang sibuk sedang berjoget dengan TikToknya, ada sedang, tidak ada yang tahu tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berikan saat itu juga. Kita yang faham mau dibawa kemana kehidupan kita, maka manhaj terbaik adalah yahana Nabi Muhammad. Kita menjadikan Rasulullah SAW kebanggaan kita, sehingga kita mau mencontoh Nabi Muhammad. Kata Abu Abbas Al-Mursi, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata 'ain ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau saja Nabi Muhammad hilang 1 detik dari pikiran saya, maka saya tidak anggap diri saya seorang muslim. Kaifa yaghibu 'anna wa huwa 'ainu wujudina? Bagaimana bisa Rasulullah SAW hilang dari kita sementara hakikat kita diciptakan karena Nabi Muhammad? Di dalam hadis Rasulullah SAW yang saya barusan sebutkan tadi, bagaimana kehidupan kelak kita di kehidupan hakiki kita, di saat matahari 1 jengkal, semua manusia sibuk satu sama lain. Sampai-sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah benar mereka dalam keadaan tidak memakai busana sedikit pun?" Manusiawi.
Fikirannya Siti Aisyah pikiran manusia. Apakah bisa begitu? Orang nggak pakai pakaian begitu, nanti main saling lihat-lihatan atau apa segala macam. Apa kata Rasulullah? Apa yang ada pada saat itu jauh lebih besar dibanding hanya memikirkan pakaian. Kalau kita misalnya balik lagi nih, kalau ada musibah gempa, kira-kira masih mikir gak? Handphone aing ke mana? Handphone aing. Lupa. Segala sesuatu lupa. Yang terpenting diri saya selamat. Bahkan kalau masuk ke dalam toilet, minta maaf, kamar mandi, tiba-tiba keluar, terkadang busana kita lupa karena takut kematian. Pada saat itu ahwal yaumul qiyamah. Bukan saya yang takut. Di dalam hadis disebutkan para nabi, para rasul pun takut kepada hari itu. Bayangkan bagaimana kita. Kita santai saja. Nabi dan rasul disifatkan oleh Nabi Muhammad, mereka takut kepada hari tersebut. Sehingga para umat al-awwalin wal-akhirin, kata Rasulullah, riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Rasulullah bercerita, berkumpul orang-orang al-awwalin wal-akhirin, semuanya menjadi satu mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mereka bermusyawarah, siapa yang kita datangi? Datang kepada Adam. Semua mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini bukan dongeng, tapi kisah yang sahih yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi? Semua mendatangi Nabi Adam dan mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ishfa' lana ila rabbik, bantulah kami kepada Tuhanmu wahai Adam. Ini Nabi Adam orang dalam, bisa menghubungi Allah langsung, meminta tolong kepada Allah. Ishfa' lana ila rabbik, minta tolong wahai Adam, selamatkan kami karena kami nggak kuat, nggak jelas. Ini mau diapain? Nunggu udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ya, antri nggak tahu mau. Ya paling musibah paling terbesar itu adalah menunggu. Nggak jelas. Ini masuk surga, masuk neraka. Bahkan sebagian hamba Allah ketika itu, kalau memang ahli neraka, masukin ke neraka aja ya Allah dari sekarang. Daripada saya bingung ini nunggu nggak jelas. Kalau sudah masuk neraka baru tahu bahwa siksaan di neraka jauh lebih besar dibanding menunggu di padang mahsyar. Ishfa'lana ila rabbik, tolong wahai Adam. Kata Nabi Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Allah lagi marah. Ana enggak berani, kata Nabi Adam. Allah enggak pernah semurka ini. Saya tidak berani dan Allah tidak pernah marah sebelumnya dan marah sesudahnya. Tolong wahai Adam, tolong. Saya malu. Nabi Adam mengatakan bahwa beliau malu. Allah perintahkan saya untuk menempati surga, jangan mendekati satu syajarah, tapi saya malah makan. Saya malah makan. Padahal Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Padahal Nabi Adam sudah taubat atau belum? Sudah taubat, sudah diampuni belum sama Allah? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam meminta ampun, memohon maaf kepada Allah. Tapi ya, hebatnya Nabi Adam. Ini kisah romantis yang begitu hebat, ya. Nabi Adam itu diminta siapa untuk makan buah itu? Istrinya. Yang repot siapa? Istrinya. Bang, tuh enak tuh. Kan gak diboleh sama Allah, nyicip doang sedikit. Padahal yang bikin masalah ini siapa? Istrinya. Tapi ketika pengakuan kesalahan kepada Allah, sedikit pun tidak beliau sebutkan nama istrinya. Sedikit pun Nabi Adam tidak menyalahkan istrinya. Beliau mengatakan bahwa dirinya yang salah, dirinya yang memakan dan meminta ampun kepada Allah. Sedikit pun tidak. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi dan dipisahkan, Nabi Adam mencari-cari di mana keberadaan istrinya yang sudah jelas-jelas berbuat salah kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya enggak mampu karena saya malu sama Allah. Allah suruh tapi saya enggak mau. Ini mimbab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang baik kalau melakukan kebaikan itu bagi orang yang sudah dekat kepada Allah, bagi mereka itu adalah dosa. Kalau kita udah jelas-jelas Allah sudah mengampuni dosa kamu, bangga nggak kira-kira? Wah, saya mah udah kosong. Kayaumi waladatni ummi.
seperti di hari saya dilahirkan ibu saya, Allah sendiri yang bilang saya sudah diberikan taubat. Berarti udah nggak ada dosa. Kaman la dzambalah. Tapi Nabi Adam menganggap bahwa dirinya masih memiliki kesalahan. Idhabu ila ghairi, kata Nabi Adam, pergi ke orang lain, jangan ke saya. Idhabu ila Nuh, pergi kepada Nuh. Mereka semua datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolong kami wahai Nuh. Engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah apa? Awwalur Rusul. Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Engkau adalah orang mulia dan lain sebagainya, dipuji-puji. Nabi Nuh mengatakan, saya juga malu sama Allah. Ya. Saya berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun. Tapi yang masuk Islam cuma beberapa. Allah berikan amanah kepada saya untuk berdakwah, tapi yang menerima dakwah saya hanya beberapa. Idhabu ila ghairi, pergi ke tempat lain, pergi kepada Nabi Ibrahim. Semua datang kepada Nabi Ibrahim, meminta tolong kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Saya malu sama Allah, karena selama saya hidup saya pernah bohong 3 kali. Nabi Ibrahim malu bohong 3 kali. Kalau kita sehari berapa kali bohong? Nabi Ibrahim selama hidupnya yang dia ingat bohong 3 kali. Bukan yang dia ingat bahwa semua Rasul yang Allah utus kebanyakannya mereka adalah keturunan saya. Yang diingat bukan apa perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mau dibuang ke api yang begitu besar. Bahkan diriwayatkan bahwa burung tidak bisa melewati atas api tersebut karena saking panasnya api. Nabi Ibrahim sudah melihat dengan kedua matanya bahwa dia akan dijatuhkan ke api tersebut. Melihat siksaan ini adalah siksaan, dan dia yakin bahwa dirinya akan masuk ke dalam tempat tersebut. Tapi beliau rela jiwa, raga, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, Nabi Ibrahim dipisahkan dengan keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di satu daerah ghaira dzi zara', yang tidak ada air, cari tempat yang enggak ada air. Kalau kita nyari tempat yang ada airnya, istri kamu tinggalin di situ, anak kamu tinggalin di situ. Kira-kira kuat nggak? Untuk Allah, untuk Rasulnya kuat. Maka setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini nggak dibahas sama Nabi Ibrahim. Kalau kita mungkin, oh anak pernah begini, saya pernah begini, saya pernah melakukan, saya tahadutsan bin nikmah, ini bukan buat sombong, saya. Wa a'udzu billahi min ana. Nabi Ibrahim enggak, yang dia ingat selama hidupnya, saya pernah bohong 3 kali. Anak disembelih, bukan ditembak. Tembak tutup mata, dor. Anak kandung disembelih dengan pisau. Pada masa itu berapa kali dia harus memotong anaknya dan mendengar teriakan anaknya. Bahkan Nabi Ismail begitu sabar. Nabi Ibrahim memandang kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala gantikan. Subhanallah, kesabaran yang luar biasa. Tapi yang beliau ingat, saya pernah bohong 3 kali. Bohong yang pertama, ketika orang-orang mau pergi semua, saya bilang inni saqim, saya ini sakit, gak bisa ngikut. Ketika itu mereka memiliki acara upacara untuk apa? Untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim tidak mau ikut. Beliau berdalilkan inni saqim, saya ini sakit. Padahal bukan bohong kalau kita sih. Karena beliau mengatakan saqim, bisa berarti ya bahwa saya ini manusia yang bisa sakit. Sama seperti kalau salah seorang di antara kita, besok-besok saya mau ketemu Habib kira-kira ada nggak? Ana musafir. Saya ini orang mau berpergi-pergian. Bisa jadi bukan besok, besoknya lagi. Musafir sausafir, saqim saasqam saamrad. Tapi dia merasa bahwa diri itu adalah apa? Kebohongan. Kemudian kebohongan yang kedua,
ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, patung-patung. Kemudian apa yang beliau lakukan setelah patung-patung kecil dimusnahkan oleh Nabi Ibrahim, di saat orang-orang pergi ke upacara tersebut, satu daripada alat untuk dia menghancurkan patung-patung kecil tempel atau diletakkan di leher daripada patung yang paling besar. Orang-orang datang, ini kenapa hancur? Oh, katanya kami tinggalkan seorang anak kecil, katanya dia nggak ngikut. Siapa dipanggil Nabi Ibrahim? Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak tahu, coba tanya sama yang gede. Yang gede disisakan, padahal ini hujjah. Kalau ini adalah metode kita di dalam melawan keyakinan yang salah. Tapi Nabi Ibrahim menganggap dirinya adalah orang yang berdusta. Yang ketiga, ketika Namrud bertanya, ini siapa istri kamu? Karena apa? Karena raja pada saat itu tidak boleh melihat perempuan masuk ke daerahnya kecuali dia akan menidurinya dulu sebelum diberikan ke orang lain. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuan saya. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berdusta. Saudara seiman, saudara seislam, saudara sesama orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau menganggap itu adalah dusta yang nyata, padahal untuk menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan, saya ini pernah berdusta 3 kali. Saya nggak kebayang kalau kita ditanya sama Allah, berapa kali kamu pernah dusta di dunia? Oh, nggak kehitung dah. Ya. Kata Nabi Ibrahim, idhabu ila ghairi. Akhirnya pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu, nggak berani karena saya pernah membunuh orang dengan tidak sengaja ataupun bukan haknya saya untuk membunuhnya, padahal Nabi Musa hanya memukul saja, tapi terjatuh orang tersebut kemudian mati. Nabi Isa juga, di dalam riwayat Nabi Isa tidak menyebutkan apapun dalil dan hujjah, intinya beliau tidak berani. Sehingga mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, ana laha. Memang saya. Lam litamlik. Kata ulama, memang Rasulullah mengatakan ana laha, emang saya yang punya syafaat. Tapi Rasulullah ingin menunjukkan proses, Allah ingin menunjukkan proses. Setelah terakhir Nabi Muhammad katakan ana laha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala, bersujud, bertadarru, meminta kepada Allah untuk saya dan antum semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, mintalah kamu pasti akan diberikan. Isfa' tusyaffa', berikanlah syafaat siapa yang kau mau. Maka Nabi Muhammad katakan, ummati ummati. Maka kita berhak mengatakan bahwa kami ini berbangga dengan keberadaan Nabi Muhammad. Andai Nabi Muhammad tidak ada, maka apalah jadinya kami. Oleh karena itu kenali Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad. Minimal 1 bulan sekali kita berkumpul bersama-sama untuk Nabi Muhammad. Kita baca zikir, kita baca maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita mendengar bacaan-bacaan atau ceramah-ceramah agama dari guru-guru yang saya yakin mereka memiliki kesibukan yang luar biasa hebat. Dan saya buka-bukaan ya, mereka-mereka ini kalau dipanggil di luar itu perlu kepada manajer ataupun perlu ngongkosin dan lain sebagainya. Di sini mereka terkadang mereka yang membantu kita untuk terlaksananya acara ini. Artinya semuanya berjuang bersama-sama. Susahnya kita apa? Kita hanya ingin menjadikan Garut ini terselamatkan. Siapa tahu yang harusnya goncangan besar merusak Garut semuanya karena keberkahan maulid pada malam hari ini atau 1 bulan sekali kita lakukan di tengah kota Garut. Allah Subhanahu wa taala jauhkan malapetaka musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena anak kecil yang masih menyusui atau kakek tua yang sudah tua ataupun orang-orang yang rajin ruku, orang yang rajin sujud, orang yang rajin bermunajat, la sabba alaikumul adzab sabba. Pasti Allah sudah turunkan adab yang begitu hebat. Kenapa Allah jaga? Allah Subhanahu wa taala masih melihat orang-orang soleh di sekitar kita. Allah tidak menurunkan musibah karena kedekatan kita bersama orang-orang yang soleh. Allah katakan wa kunu ma'as sadiqin, dekat-dekat bersama. Enggak mesti jadi ma'iyah, kebersamaan dengan orang-orang yang betul-betul kenal kepada Allah.
orang-orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa bulan depan insyaallah kita akan kumpul bersama-sama, tetap insyaallah di awal bulan. Dan ikhwani, akhwati, masya Allah sudah tahu setiap bulannya insyaallah kita di Sabtu pertama, dan Sabtu pertama bulan depan jatuh pada tanggal berapa? 7 Januari. Insyaallah bersama-sama kita, satu orang bawa 1000 orang nggak masalah, nggak usah banyak-banyak ya. Bawa 100 orang, bawa 50 orang. Rombongan, jangan pelit. Jangan kita aja pengen kenikmatan, dapat ilmu, dapat sholawat, dapat dzikir. Ajak orang-orang juga, biar semua di antara kita selamat. Dan itu adalah sifatnya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Haris. Ayo kita buktikan dengan syiar bahwa sungguhnya kita bisa berkumpul ramai-ramai untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta syiar ya hana Nabi Muhammad. Kita ini berbangga karena kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberadaan Nabi Muhammad kita mulia. Hebat, Nabi Muhammad hebat. Bahkan orang kampung, orang daerah Ethiopia, Habasyah, orang kampung, hamba sahaya, pada saat itu tidak ada nilai sama sekali. Sampai sekarang namanya masih dikenal, Bilal bin Rabah. Nah sampai sekarang ini orang jauh dari tanah Nusantara, tapi karena kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Namanya disebut lebih banyak daripada orang yang terkenal sekalipun. Orang terkenal paling 100 tahun habis masanya, 200 tahun selesai ceritanya, 300 tahun paling dinamakan legend. Itu juga terkadang tidak disebut namanya kecuali 1 kali setahun atau 5 tahun sekali. Atau Bilal bin Rabah bahkan terkadang dijadikan nama di masjid-masjid. Bilalnya siapa? Bilalnya siapa? Karena kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin mulia, dekati Nabi Muhammad. Ingin dijauhkan dari musibah, dekati Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan keberkahan, dekati Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, bagi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Nabi Muhammad katakan, orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, yukfa hammuh, nggak bakalan pernah merasakan sumpek, rezekinya dipermudah. Jadi boleh Abu ya baca salawat biar rezekinya luas, boleh biar rumahnya bagus, boleh ya, karena salawat menjadikan seseorang itu bertambah rezekinya. Kata Rasul, idzan yukfa hammuk, bahkan kesumpekannya akan hilang, wa yughfar dzambuk, dosanya akan dihapus oleh Allah. Setiap orang memiliki derajat-derajat. Intinya apa? Tidak ada permasalahan sama sekali. Yang terpenting kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat teman-teman, ayo semangat tanggal 7 nanti ya kita bikinlah di media-media kita, foto-foto bikin sendiri, poster-poster nggak masalah. Karena ini milik bersama. Ayo saya mau hadir tanggal 7 Januari bersama-sama ya. Ya kalau ada yang nanya ya bilang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau ada yang nanya bilang tanggal 7 Januari. Kita bersama-sama ya bersalawat kepada Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah, dan bawa pulpen, bawa buku pulang, insyaallah bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, dan insyaallah mendapatkan pahala karena kita beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barakah dan manfaat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Hadir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta taritha al-arda 'alayha wa anta khairal warithin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا يا الله، امتزجنا بالمودة ها هنا
نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعت أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أهل أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين